وبأسماء والكعب الطاهر المجتبى طاهر قلوبنا من كل وصف يبعدنا عن مشاهدتك ومحبتك وأمت على السنة والجماعة وشرع صدورنا ويسر بها أمورنا وفاوج بها همومنا واكشف بها همومنا واغفر بها ذنوبنا واقض بها ديوننا وأصلح بها أحوالنا وبلغ بها آمالنا وتقبل بها توبتنا وأبصر بها حوبتنا وانصر بها حجتنا واجعل بها من المتابعين لشريعة نبيك المكسبين في محبته الممتنين بهدي وصراطه وتعفنا بها سنته ولا تحملنا فضل شفاعته واشفنا في زمراته وأشفى الجول المعجلين وأشياء الصادقين والسبيل اليمين يا أرحم الراحمين. اللهم لك الكل وبك الكل ومنك الكل وإليك الكل وعنك الكل وكل كل رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. واعتصموا بحبل الله. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, para alim ulama yang senantiasa kami junjung tinggi fatwanya, wabil khusus syekhuna wa mursiduna wa wasilatum bainana wa bainallah wa wasilatum rahmatillah ilaina asyadi syekh Abdullah Mubarak Muhammad wa asyadi syekh Ahmad Sohibul Wafa Datul Arifin. Semoga dengan berkah dan karamah beliau berdua Allah memudahkan semua urusan-urusan kita, urusan-urusan keluarga kita, urusan-urusan putra dan putri kita, urusan-urusan cucu dan menantu kita, urusan kuliah kita sampai akhir zaman nanti, dan urusan-urusan berbangsa dan bernegara kita. Para wali Allah yang senantiasa hadir dalam majelis mengaki Sultan Mulia Syekh Abdul Qadir Jailani, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan pengamat Thariqah Qadiriyah, penasabah yang berpesantren Suralaya yang bersama-sama mengharapkan kasih Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehadiran kita di kediaman Ibu Hajah Maimunah ini mendapatkan nilai tambah yang istiqomah si Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula untuk seluruh bait yang Ibu Hajah Maimunah dan Bapak Rezeki Santoso yang senantiasa bertugas di Jombang, dan untuk seluruh yayasan DKI Jakarta, terutama Sekjen yakni Bapak Haji Andri. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahi kepada kita semuanya yang hadir maupun yang belum hadir, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala hatinya tenang dan rezeki yang lapang. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang berbahagia, untuk Mas Kori mudah-mudahan tak kampanye lah ya. Jadi pertama-tama membacakan ayat dari surat Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanus ta'inu bisobri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Jadi kira-kira itu demikian
Wahai orang-orang yang beriman, mintalah tolong kalian semuanya kepada sobar dan sholat. Kita tahu kita semuanya walaupun sudah mengamalkan zikir tapi belum bisa sabar. Kenapa ya? Mudah-mudahan nggak kampanye lah ya. Kalau kampanye nanti kalau ada yang tahu marah dengan koriknya. Ya, karena yang sabar itu hanya satu, yaitu Pak Sabar. Ya, yang sabar itu Pak Jokowi. Ya, ada yang jelas mau jadi imam sholat, berikan sholat juga Pak Jokowi. Ya, innallaha ma'as sabirin. Allah itu beserta orang yang sabar. Sabar yang mana? Yang mendirikan sholat dan yang benar-benar sabar. Maka dalam tarekat kita ini sebenarnya sabar itu baru dikatakan yang kelima. Yang pertama tobat, yang kedua itu warok, yang ketiga zuhud, yang keempat fakir, yang kelima baru sabar, yang keenam tawakal, yang ketujuh ridho. Jadi kita selama ini kepingin jadi orang yang ridho. Ilahi anta maksudi waridoka makhluki. Tapi sekali lagi sabar masih jauh, berarti ridho juga masih jauh. Kok jauh gimana Pak? Lawan namanya tobat saja belum benar, belum benernya. Walaupun sudah dilatih untuk tobat, kadang-kadang tobat, kadang-kadang enggak, kadang-kadang tobat. Padahal gurunya sudah melatih. Yang dilatih di mana? Anak-anak yang dibina Bapak. Jadi sahabat di sini menurunkan ilmunya dengan membuat 5 kitab atau 5 buku. Di antaranya ada bimbingan ibadah. Bapak dan Ibu yang berbahagia. Jadi tadi Manqobah yang ke-51. Di sana guru kita Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani berwasiat kepada putranya yang bernama Abdul Razak. Kira-kira kita di mana Pak? Kira-kira di mana kita? Abdul Razak, Abdullah, atau Abdul Butun? Ya, kalau Abdullah dia bekerja pun ingat Allah, apalagi dalam ibadah. Kalau Abdul Razak dia mencari rezeki, tapi kalau dia sholat dia ingat kepada Allah. Tapi ingat rezeki, ya kadang ingat Allah, kadang enggak. Kalau Abdul Butun dia dalam ibadah masih ingat isi perut. Ya inilah Abdul Butun. Dan ternyata bapak-bapak dan ibu yang berbahagia, kita masih banyak yang tergolong Abdul Butun. Alhamdulillah. Jadi tarekat yang ada di tanah Jawa, khususnya Indonesia, yang mengambil dari Syekh Ahmad Khotib Sambas bin Abdul Qadir, itu ada 3 jalur. Ada Syekh Abdul Qarim Banten, ada Syekh Tofah Kira dari Meranggen, itu kelahiran tahun 55, Pak Hanif itu. Jadi beliau mengangkat mursyid 31 orang. Di antara mursyid 31 orang ini ada yang mengangkat mursyid lagi yang jumlahnya juga 31 orang. Jadi banyak mursyid. Ya, di Magelang juga ramai. Bahkan di Musirawas itu satu desa saja ada 9 mursyid. Ya, tapi ada bedanya. Kalau kita di Suralaya itu mau talqin asal datang mau ambil wudhu mesti diberikan talqin. Kalau di sana enggak. Kalau di Berjan, Bapak Ibu yang berbahagia, kita datang walaupun 25 orang satu truk, 1 bis, 2 bis, karena kita talqin cuma 5 orang saja. Jadi kita sana ngamalkan poso kifarat rasa Suralaya itu setelah tidurnya dibaca oleh mursyidnya. Kalau tidurnya masih nyemplah kanan, nyemplah kiri berarti belum bisa
belum jadi talqin. Kalau Suralaya pokoknya penting mau duduk wudhu mesti ditalqin, itu bedanya. Ulah zaman Abah Sepuh gimana? Zaman Abah Sepuh kurang lebih ada yang di Berjan. Cuma sekali lagi Abah Sepuh juga nggak angkat mursyid banyak. Belum nggak wakil talqin, yang cuma ada 9 orang diantaranya Syekh Ahmad Sohibullah Gajul Arifin. Rupanya belum diangkat mursyid oleh Abah Sepuh itu 50. Sudah angkat mursyid. Cuma keirsyadatannya disimpan oleh Abah Hanom. Ya disimpan, nggak ada yang tahu. Akhirnya tahun 56 Abah Sepuh meninggal. Abangnya yang mana Pak Kiai Mahmud, ya mati jadi mursyid. Semua orang yang datang ke beliau minta air, minta itu air. Akhirnya setelah tahun 59, karena Pak Mahmud ini didukung oleh wakil Abah Sepuh yang ada di Pak Fakih mana? Nambo, Kuningan, ya, Kuningan, Majalengka. Jadi beliau di atas angin. Tapi ketika mereka semua bertiga mencari ke Abah Sepuh, ini mau tahanus semalam, rupanya ditunjuk itu Abah Hanom. Abah Hanom menyampaikan ada suratnya. Mengapa Abah Hanom sejak dulu? Kalau sampaikan sejak dulu, mungkin dikira mengada. Itu prosesnya dulu Abah Hanom. Nah sekarang Suralaya bagaimana Pak? Sudah hampir 7 tahun belum ada pengganti. Belum ada pengganti Abah Hanom. Padahal di mana-mana di mana-mana banyak baca mursyidnya. Di Jombang, ya kalau Jombang itu ada 2, ada Cukir, ada Rejoso. Rejoso itu dari Syekh Khalil, bukan Syekhuna Khalil. Kalau Syekh Khalil itu orang dari Kudus, cuma menantunya Kiai Tamim Irsal. Jadi beliau membaca di Mekah, dia mendapatkan keirsyatan dari Syekh Hasbu Al-Maduri orang Bangkalan. Setelah dia jadi mursyid, bapak dan ibunya berbahagia. Bapaknya mau meninggalnya dikasihkan pada adiknya itu Kiai Romli dikasihkan anaknya kepada Kiai Musta'in. Ini yang membawa thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah di Jombang sangat maju pesat. Akhirnya bagaimana? Tahun 73 setelah beliau terpilih menjadi ketua Jamiah Ahli Thariqah Mutabaroh, belum jatman, masih Jamiah Ahli Thariqah Mutabaroh, belum menggantikan Syekh Arwani Kudus. Setelah itu NU digabung menjadi P3. NU Parti Parmusi masuk menjadi P3. Akhirnya Mbah Musta'in Romli masuk ke Golkar. Padahal wakilnya banyak yang P3, anggota DPR semuanya itu. Jadi saya tengok Mbak Maksum, Mbak Yahdan Ali itu semua anggota DPR di Jombang. Bahkan Samsuri Badawi juga anggota DPR pusat dari Partai Persatuan Pembangunan. Akhirnya mereka ya kasarnya membosi, akhirnya minta baiat ke Meranggen dengan Mbah Muslim. Akhirnya di Jombang dianggap 7 mursyid saat ini juga. Itu 7 orang mursyid. Bapak dan ibu yang berbahagia. Jadi kalau di Meranggen itu semua menantunya dijadikan mursyid. Semua anak-anaknya juga dijadikan mursyid, adiknya juga jadikan mursyid. Ini di Meranggen kasusnya. Bahkan kiai-kiai yang datang juga diangkat mursyid. Ini zaman Mbah Muslim itu ada 61 orang yang diangkat menjadi mursyid. Suralaya gimana Pak? Ternyata Suralaya beda daripada yang lain. Ya, Rejoso bagaimana? Setelah Kiai Musta'in Romli menjadi tokoh Golkar, ini tadi keluar dari Musta'in Romli, artinya pindah ke Mbah Muslim Abdul Rahman. Padahal sudah 20 tahun. Kiai Musta'in Romli menjadi mursyid sejak tahun 58. Tahun 78 orang yang anggota DPR tadi minta baiat dengan Mbah Muslim Abdul Rahman. Apa alasannya? Alasannya munqati'. Katanya ketika Mbah Romli meninggal, Musta'in belum jadi
jadi mursyid. Padahal Kiai Mustain ini disempurnakan oleh Mbah Usman Ishak yang ada di Surabaya. Jadi mursyid mandiri. Ya, akhirnya beliau meninggal diberikan kepada adik seayah tapi lain ibu, ini Kiai Rifai Romli. Setelah Kiai Rifai Romli meninggal, diberikan pada adiknya Dimyati Romli. Dimyati Romli meninggal tahun 2016 kemarin. Ketika beliau berpulang, diganti oleh adiknya Gus Tamim Romli. Jadi Gus Tamim Romli ini mendapat keirsadan bukan dari abangnya. Dari mana? Dari Kebumen, dari Kiai Sun Haji. Kiai Sun Haji mengambil talqinnya dari Kiai Usman Surabaya. Kiai Usman dapat dari Mbah Romli Jombang. Jadi ini lakonnya dewe-dewe. Ya, dan selain gimana Pak? Ya, jadi saya mohon doanya karena saya lagi nulis dalam disertasi saya nanti tentang suksesi, ya pola-pola suksesi mursyid Thariqat Qadiriyah Naksabandiyah, studi hermeneutik antara Pondok Rejoso, Cukir, Meranggen, Brejan dan Surya Raya. Kalau nanti kita tinggal semuanya wakil kakek hadis Surabaya tidak ada pengganti, kasihan juga. Ya, sedangkan pondok pesantren yang ada di Tasik itu Idrisiyah. Ya, Idrisiyah itu ketika meninggal mursyidnya, menantunya yang minta disempurnakan ke Surabaya. Ini disempurnakan oleh Abbas dan sekarang menjadi mursyid di Tasik juga. Ya, demikian pula untuk Kiai Hanif juga ke Surabaya minta disempurnakan kemursyidannya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia. Jadi untuk ini semuanya lah sekali lagi kita mohon doanya karena bagaimanapun untuk mursyid memang harus diangkat oleh mursyid sebelumnya. Kalau di Kalimantan Barat dulu itu ada Thariqat Satoria, Thariqat Mahdoria, yang mursyid itu orang Madura, yang ada di bukan di Singkawang, yang ada di Meniraman. Jadi dia ngangkat mursyid ada yang di Sumenep, ada yang di Sampang, ada pula yang di Singkawang. Yang di Singkawang itu Habib Muksin Al-Hidwa. Habib Muksin meninggal pada punya anak 6, yang 5 dipondokkan, disantrikan di Mesir. Harapannya jadi penggantinya. Dan yang bungsu anaknya masih kecil waktu itu. Ya, si Habib Amin masih kecil. Akhirnya ketika bapaknya meninggal semuanya pulang. Setelah pulang, si Habib Amin ini nggak disekolahkan di pondok pesantren karena takut abangnya kalah dengan yang adiknya tadi. Sampai dia kuliahnya pun tadi Unhas, jurusan fisika. Ini Habib Amin. Ternyata yang menjadi pengganti bapaknya malah Habib Amin. Ya, itu dari mimpi. Ya, jadi melewat mimpi dan diuji oleh abang yang 5 tadi. Ternyata dia bisa gak pernah ngaji kitab tapi pandai baca kitabnya, dan dia bisa menguraikan semuanya apa yang ditanyakan oleh abang-abangnya. Bahkan guru saya, dosen saya dulu banyak menjadi bukan badal, hanya menjadi mursyid kecilnya, hanya memimpin khataman saja. Gak sana dengan tawajuhan, yaitu Ustadz Jalal, Kiai Tolib, bahkan Kiai Maksum juga sekedar hanya sebagai memimpin acara-acara itu saja. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, tadi kalau saya sampaikan, Surabaya begitu gampang untuk menerima ikhwan. Kalau tempat yang lain untuk menjadi ikhwan nggak mudah, tapi menjadi mursyid mudah. Ya kebalikannya. Kalau dulu abah sepuh bagaimana Pak? Kalau dulu abah sepuh untuk menjadi murid juga susah, apalagi menjadi mursyidnya. Karena dulu abah sepuh itu orang nggak berani langsung dari pondok, nggak berani. Dulu nempel di bawah beringin. Ya di antara kolam itu ada beringinnya. Dulu orang nempel desa 40 hari.
sekalipun disamperi oleh Abah Sepuh. Bahkan ada orang mau belajar tarekat itu masih oleh Abah Sepuh disuruh tidur di bawah kandang kambing. Kalau kita gimana? Mau enggak kira-kira? Malah cari guru lain ya. Tapi orang ini mau. Ya, sampai selesai dan dia mendapatkan talqin zikir. Kita akan Surabaya talqinnya begitu mudah. Tapi untuk menjadi mursyid enggak mudah. Tapi diterima menjadi murid orang ini, diterima untuk menerima talqin zikir saja sudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma ngamalkannya ada yang rajin ngamalkan, ada yang sekedar ngamalkan. Jadi mudah-mudahan kita semuanya segera lari kepada tangan Abah sehingga dapat menjadi murid-murid Abah Anom. Ya, zikir sudah. Kalau Abah Anom menulis buku yang pertama namanya Miftahus Sudur. Paham? Jadi apa nulis Miftahus Sudur ini bahasa apa? Bahasanya asli bahasa Arab. Terus yang menerjemahkan dia siapa? Beliau menunjuk yang menerjemahkan itu Syekh Profesor Dr. Abu Bakar Aceh. Ya, Profesor ditunjuk apa untuk menerjemahkan. Kira-kira menerjemahkan itu siapa? Profesor Dr. Abu Bakar Aceh atau Abah? Ya, yang mendengar itu Abah. Bapak dan Ibu yang berbahagia, ketika ngamalkan zikir, ketika ilaha dari otak belakang turun. Kalau pengertiannya katifil yumna itu bahu kanan. Tapi Profesor Abu Bakar Aceh menerjemahkan katifil yumna itu bahu. Jadi mungkin yang dimaksud apa itu bahu kanan. Ya, Bapak dan Ibu yang berbahagia, ini untuk Miftahus Sudur. Kita gimana baca Miftahus Sudur? Ya, kalau nggak bisa baca bahasa Arabnya, baca terjemahannya. Ya, kalau terjemahannya ada beda bagaimana Pak? Ya, perasaan kita yang beda. Ya, kita ikuti yang diterjemahkan oleh Abah Anom. Bapak dan Ibu yang berbahagia, yang berikutnya beliau nyusun Uqudul Jumat. Jadi kalau di kot yang kedua yang lain, kalau semua ahli silsilah Qadhiyah wa Naqsabandiyah, semua ila arwahi Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu Sayyidi Abi Qasim Junaidi Al-Baghdad wa usulihi maf'uli ma silsilati ma'atinahum. Kalau yang lain sampai situ saja. Kalau sekarang gimana Pak? Dituntaskan sampai sama Khatib Samas sampai ke ya. Sebenarnya Abah Anom itu nggak mau masukkan dalam Abah Sepuh juga nggak mau dimasukkan apa Pak? Takut sekarang orang kepingin dimasukkan semuanya. Ya, namanya kepingin dimasukkan. Mbak apa sih Abah Anom nggak kepingin dimasukkan? Al-Mukarram. Ya, dulu Abah nulis Al-Mukarram, masuk itu Abah Sepuh saja maksudnya. Tapi akhir-akhirnya dijelaskan bahasa yang dimasukkan Syekh Ahmad Sharifull Wafat Tajul Arifin. Ya, itu dulu yang makso ke apa itu ajunan dan gaus. Jangan dimasukkan kata Pak. Kalau aku mau, kajian gausnya apa diam. Ya, diam diartikan padahal belum tentu setuju. Ya, artinya saya malas bertekak dengan kamu. Kalau sudah nggak mau, ya nggak mau. Dan kalau sekarang kita mau diem gitu saja, nanti dikira orang masukkan nama orang lain pula, direpot pula akhirnya sekarang. Ya, Bapak Ibu berbahagia. Jadi akhirnya dimasukkan nama Abah Anom atau Syekh Ahmad Sharifull Wafat Tajul. Kalau di Bandung ditambah lagi tuh Pak. Ya ada tambahan sampai Imamul Muslimin Indonesia ini ngaco semuanya. Ya kalau Imamul Muslimin maksudnya Jokowi pula nanti. Ya jadi ngaco semuanya. Ya dulu ada
ada yang mimpin di rumah Pak Sugina, akhirnya saya keluarkan, tidak usah mimpin lagi lah. Saya diajari guru saya, Pak, gurumu siapa? Guru kita itu sama Abah Anom, jangan menambah, jangan mengurangi, jangan merubah. Barang siapa yang merubah, mengurangi atau menambah, Abah tidak bertanggung jawab. Tapi sekarang masih ngayal juga, bahkan berani ngadu ke Akeh, Akeh masih hidup, ngadu ke Kang Baban, gimana kawan? Ya diem saja. Ya, makanya setelah Abah berpulang, rupa-rupanya yang mau jadi mursyid bukan hanya 1, 2, 3 orang, tapi banyak. Di Bandung Jinetri ada. Ya, terus yang di atas Galunggung juga ada. Ya, bukan. Terus yang di Kuningan juga ada. Bukan. Terus yang di Magelang juga ada. Di Demak juga ada. Tapi Demak sudah berpulang rahmatullah pada tanggal 22 Oktober tahun 2015. Ya, dia sudah mimpi diangkat apa jadi mursyid lah. Ada pertemuan katakan datang juga ke Surabaya, dia nanyakan bagaimana tentang saya, Pak, bagaimana tentang saya, Pak. Ya, tahun 2015 sebelum meninggal dia datang, waktu manakib begini datang, minta waktu dengan Pak Anhari, Pak, minta waktunya Pak. Dia menyampaikan, mohon maaf dengan semua ikhwan yang pernah bertalqin, bahwasanya mursyid sampai sekarang masih Abah Hanom. Ya, setelah ngomong begitu pulang 4 hari meninggal dengan kusum khotimah. Itu namanya Kiai Mustain, ya masih iparnya Pak Izid tadi dari Demak. Tahu apa ya? Jadi ini lakon semuanya bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia. Dan terus kita bagaimana? Dan kalau mungkin di tempat yang lain kita diterima menjadi murid aja belum. Ya, kalau kita suruh puasa 3 hari sudah tidur, kira-kira gimana tidur kita? Tidur kepala pindah kemana, kaki pindah kemana. Tapi untunglah Abah masih mau menerima. Kita amalkan saja dari Abah. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan ada penerus untuk pondok pesantren Suralaya. Ya, kalau model yang di Singkawang tadi, walaupun dia nggak ngerti agama, tapi setelah dia menjadi mursyid ternyata mampu untuk menjelaskan semuanya dan semuanya. Ya, itu Habib Amin Al-Hinduan, kita dari Singkawang sampai sekarang ini. Itu kalau dadanya digosok begini bisa keluar lafaz Allahnya di atas dadanya. Tapi murid-muridnya akhirnya banyaknya masuk ke Suralaya walaupun begitu. Mengapa Pak? Banyak takut juga Pak nengok barang-barang yang neko-neko gitu. Di banyak orang-orang Bugis yang akhirnya masuk ke pondok pesantren Suralaya. Kita nggak bisa maksa, juga nggak bisa menolak. Kalau orang mau masuk bagaimana? Ya kita terima. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia. Jadi amaliyah kita selanjutnya yaitu apa tadi? Miftah Sudur, Ukudul Cuman. Yang ketiga bimbingan ibadah. Ya. Jadi bukan bimbingan dulu, tanbih. Ada akhlakul karimah. Ya. Setelah ngamalkan Ukudul Cuman, karena kita setelah zikir melaksanakan sebelum zikir sholat. Zikir ini dikerjakan selesai sholat. Selesai sholat zikir, selesai sholat zikir. Ini maunya Allah, juga maunya guru kita. Tapi kita bagaimana? Kita sering sibuknya dibanding enggak sibuknya. Walaupun enggak sibuk, pura-pura sibuk, dan zikirnya bisa 3. Ya, alhamdulillah. Ya. Terus teman-teman terjemahan ternyata belum bisa lolos, makanya ditambah
bimbingan ibadah. Kalau melakukan bimbingan ibadah yang sampaikan berkali-kali ini membedakan antara ikhwan dan murid. Ternyata menjadi murid nggak gampang. Nah, tuh. Jadi kalau menjadi ikhwan saja hanya zikir setelah sholat, khotaman, manakib, ziarah wali dan menunaikan umrah atau ibadah haji sudah ikhwan. Murid belum. Jadi murid tadi ada syaratnya. Apa itu? Melaksanakan bimbingan ibadah. Kalau dalam thariqah lain disebut dengan suluk. Ya, kalau Abah mengatakan bal ula bil muridina ayas luka. Jadi lebih utama bagi sang murid itu melaksanakan suluk. Pak, Ibu, jadi suluk ini masuk riyadhah. Riyadhah Surabaya itu ada dua. Ada yang riyadhah muqayyad, ada yang riyadhah mutlak. Selama ini dikejar-kejar orang yang riyadhah muqayyad. Kalau muqayyad ibarat bis itu ada alamatnya. Ya. Ada alamatnya mana, Pak? Ya, kalau bis dari Tasik Rambutan, Tasik Lebak Bulus, Tasik Bekasi. Jadi ada alamatnya. Kan kadang-kadang orang makan itu yang cospleng. Tapi yang muqayyad bagaimana? Ibarat bis tanpa alamat, bebas. Mau kemana saja. Mau di sini dilarang bis lewat, dia masih bisa lewat. Kenapa, Pak? Karena bisnya bis pariwisata. Ya, ini yang mutlak tadi. Mana yang mutlak itu? Amalia suluk yang 110 rakaat sholat wajib, sholat rawatib, sholat nawafil dan sholat yang lainnya. Ini mudah diomongkan, tapi sulit dikerjakan. Nah, ya, kalau itu baru murid. Nah, selama ini ya, kalau Kang Baban ngomong kita sudah siapkan harta itu 110 rakaat. Tahan enggak? Mampu enggak? Sekarang subuh jam bukan kesiangan lagi sudah duha itu. Subuh itu jam 4 lewat 10 kalau di sini. Kalau di Surabaya jam 4 lewat 5. Ya. Di Madura jam 4 kurang. Ya, di Jombang 4 kurang malah. Ya, kalau jam 4 itu udah subuh, kalau jam 2 baru mandi, kira-kira kejar enggak? Kejar enggak? Ya. Jadi sholat syukur wudu, sholat tahiyatul masjid, sholat taubat, sholat tahajud. Ya, sholat tahajud hanya 12 rakaat. Kadang hanya 12 rakaat aja. Kalau 12 rakaat terlalu banyak nanti berat. Kalau hanya 12 rakaat, insya Allah salah ringan. Tasbih 4 rakaat, witir hanya 11 rakaat saja dikir. Ya, kalau jam 2 sampai jam 4 itu udah mepet. Mepet, Pak? Mepet waktunya, berarti ganggu nonton apa dengan HP lagi nanti malam enggak? Ya. Bukan enggak bangun-bangun, ini sudah sholat, tapi waktunya habis. Nah, kalau 4 saja bagaimana? Kalau 2 saja bagaimana? Boleh, saya boleh. Kalau cuma sekedar belajar. Tapi sekali lagi, murid itu orang yang kepingin apa? Kepingin kayak gurunya 12. Kalau murid orang kepingin juga kepingin 12. Ini tak pikirnya. Jadi mudah-mudahan kita semuanya dibimbing oleh guru kita. Sehingga kita laksanakan semua amaliyah yang telah diamalkan oleh guru kita. Sehingga kita menjadi murid Abah Ano. Kalau sering muridnya gimana, Pak? Kalau di tempat rekod yang lain, Bapak Ibu berbahagia, setelah Latifah 7 itu dinaikkan ke muraqabah.
Muraqabah. Kalau muraqabah 3 itu namanya khalifatus sughra. Khalifatus sughra itu baru boleh mimpin khataman, baru boleh mimpin. Kalau kita disalah gimana? Semuanya boleh mimpin khataman. Kalau muraqabah 20 berarti khalifatul kubra. Berarti kalau gurunya meninggal atau belum meninggal pun dia sudah menjadi mursyid yang mutlak, sudah boleh mengangkat mursyid berikutnya. Ya. Apa? Khalifatul kubra. Ya khalifatul udah muraqabah 20 sudah selesai. Ya. Muraqabah 20. Jadi selesai sholat dia pikir dia gelar muraqabah. Ya. Jadi muraqabah yang 20 biasanya dibagi 5. Artinya tiap selesai sholat 4 muraqabah. Ya, saya dulu sebelum ditalkin oleh Abah yang terakhir tahun 2004 itu yang kayak soleh saya sampaikan itu ketika semua orang diajak poso oleh ajengan jeje, poso kifarat, semua orang poso Selasa, Rabu, Kamis. Ternyata laki-laki nggak poso ajengan jeje itu, semua orang protes. Laki-laki ngajak orang poso malah nggak poso. Hanya ajengan jeje bilang, iya sekarang boleh lah, nggak poso. Ya, artinya selesai maghrib boleh makan. Semua orang makan. Saya nggak makan. Biasa dikata saya, mau sama nggak makan mas. Jadi sama nggak loyal dengan wakil hakim. Saya puasa bukan karena wakil hakim, saya puasa karena Allah Subhanahu. Jadi kiai soleh ikut saya puasa. Itu subuh diterakin oleh Abah, ternyata sampai muraqabah 20. Gimana? Sampai muraqabah 20. Ya, sampai muraqabah 20 saja. Ngamalkan sampai sekarang juga enggak. Ya, itu permasalahannya. Karena kadang-kadang waktu sangat cepat. Bapak, Ibu yang berbahagia, jadi kita ini bisa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jangan sampai surela nanti kehabisan stok, artinya nggak ada masjidnya. Kalau kemarin bulan yang lalu lah ya, karena Cibaban rupanya ketika tahun 2008 Kang Jiban disuruh oleh Abanon ke Cianjur. Dan sampai Cianjur dengan Aang sebenarnya sudah mau berpulang, tapi karena disuruh apa, makanya Aang tetap di sini itu menyampaikan kepada Kep Babah, ya, menyampaikan bla 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 bla. Jadi menyampaikan ke Ngaji Babah. Apa dari dulu menyampaikan Ngaji kalau begitu? Kan kesan Evan banyak nyebrang kayak baca kacau Babah dari dulu disampaikan nggak mungkin begini, tapi semuanya kembali kepada hidayah. Kalau diberitahu ini nggak enak, bagi saya nggak enak, bagi orang lain mungkin enak. Jadi semua itu relatif. Ada orang yang kepingin dengan yang namanya pecel lele, ya, ada yang kepingin bebek goreng, ada yang kepingin tempe penyet. Makanya lebih mahal malah terong goreng kalau di Jombang itu. Saya kira terong goreng itu harganya berapa, kan dipotong-potong itu, tapi sama saja dengan lele goreng yang sama dengan itu kira-kira ketika Bapak Ibu yang berbahagia. Jadi sekali lagi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melalui guru musik kita dan membimbing kita semuanya sehingga kita dapat menjadi murid Abah Anom. Abdot enteng, ayo kita coba untuk melaksanakan riadohnya, khususnya riadoh yang mutlak. Yang kejar yang mana Pak? Yang mukoyak, yang dikejar-kejar. Yang mandi, yang ini, yang itu. Bukan mandi adus. Ya, mandinya Jawa itu makul. Itu yang riadoh yang mukoyak. Jadi mudah-mudahan kita bisa memilah yang mukoyak kita dulukan atau yang mutlak kita dulukan. Kalau kita menyadari, ayolah kita sama-sama mengajar yang mutlak. Rasulullah sahabatnya ribuan, tapi yang dia muridnya juga sedikit. Apa enak sumber Rasulullah Pak? Ya enak kalau mandangnya. Tapi semuanya mati kebunuh. Ya, kita insya Allah nggak mati kebunuh lah. Mudah-mudahan tetap aman sampai akhir
ayat kita semuanya. Mbok pinten kata nejo cekap semanten piatur kula. Pak Ibu sudah tulisannya jam istri padahal haid lho Pak. Berat istrinya? Haid, tapi di sini kalau kemalaman nanti kena tutup. Oh, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.